Oke, jadi di buku ini ya, di sini ada ini, ada apa? Ada kalimat ya, yaitu menguasai ilmu negosiasi Kremlin. Nah, di sini tertulis bahwa negosiasi adalah seni yang tidak terpisahkan dari seseorang, sekalipun ilmu yang terdiri dari hukum, konsep serta tujuan yang jelas. Jadi saya di sini udah menyimpulkan, maksudnya makna dari saya sendiri gitu. Jadi negosiasi adalah suatu keahlian seseorang dalam mencapai tujuan dengan menggabungkan beberapa kesepakatan, ide-ide dan perjanjian yang berlandaskan hukum. Ya, jadi ya gitu. Tambah lagi, mengetahui tujuan serta motif lawan negosiasi. Nah, di sini tertulis bahwa tidak ada buku maupun pelajaran yang akan menjadikan Anda seorang negosiator hebat. Hanya Anda yang dapat melakukannya. Karena itu, makin sering Anda berlatih, kemampuan Anda makin meningkat, dan makin banyak tujuan Anda yang akan tercapai. Jadi kalau saya sendiri yang memaknai ya, jadi jika menjadi negosiator yang baik dibutuhkan ide-ide positif. Tidak ada materi khusus yang dapat mengajari cara menjadi hebat. Di sekolah maupun di tempat yang notabene-nya berbau pendidikan, jikapun ada buku yang mengajari menjadi negosiator hebat, sebenarnya buku itu tidak mengajarkan ya, tapi lebih ngasih ngajarin tips ya, proses pelatihannya, bukan berarti memberikan ilmu dalam menjadi negosiator yang hebat. Jadi cara-caranya ya berdasarkan metode individunya sendiri gitu, mulai dari cara bernegosiasi di sekolah, di kampus, atau di sebuah kompetisi yang dimana isinya tuh ada lawan negosiasi gitu. Jadi ya itu tadi, semakin sering bernegosiasi ya semakin baik skill Anda meningkat gitu. Terus di sini ada lagi, apakah negosiasi di sini kayaknya. Jadi apakah mungkin menang atau kalah dalam bernegosiasi? Jadi di sini juga ada kalimat bahwa negosiasi itu emang emang harus menang gitu di buku ini. Tapi buku ini nggak menjelaskan bahwa negosiasi itu harus menang, tapi mengibaratkannya dulu. Jadi di sini ada kalimat, kunci untuk melakukan negosiasi adalah jangan pernah kalah, bahwa kemenangan adalah yang paling utama. Nah, tapi di sini dijelaskan lagi bahwa negosiasi tidak dapat menang atau kalah, menentukan dengan tepat di mana Anda berada dalam proses negosiasi tersebut serta apa langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil. Jadi menurut maknanya, cara saya memaknai adalah, dalam hal negosiasi sebetulnya yang dicari adalah jalan keluarnya dalam menentukan ide-ide tersebut. Negosiasi tak dapat dilandaskan dengan kemenangan atau kekalahan, walaupun ada perjanjian berlandaskan hukum, tetapi kenyataannya tidak bisa disamakan dengan advokat atau hakim. Kalau hakim itu kan emang harus harus menang ya dalam perdebatan. Tapi kalau dalam negosiasi itu nggak bisa, karena yang dicari itu bukan menangnya, bukan kalahnya, tapi yang dicari adalah ketepatan dalam ide-idenya ketika bernegosiasi gitu. Jadi beda ya. Jadi yang dicari bukan menangnya, bukan kalahnya, tapi ketepatan dalam menentukan ide. Ketepatan dalam negosiasi akan memberikan jalan keluar dari semua ide-ide yang ada. Jadi ketepatan munculnya ide itu bisa ngegeser ide-ide lain gitu dari semua ide-ide yang ada kan.
serta memberikan peluang besar untuk melangkah lagi dalam mengambil tindakan selanjutnya. Jadi ketika idenya sudah ada, jadi ketika idenya sudah muncul, maka bisa mengambil langkah berikutnya ketika sudah ada idenya gitu. Dan disclaimer ya, yang terpenting dalam bernegosiasi adalah paham di mana posisimu berada dan sebagai apa kamu dalam bernegosiasi. Ibaratnya kayak pembeli sama penjual. Biasanya emak-emak yang pintar ya, negosiasi itu mama. Coba pernah nggak sih kayak kita ya bernegosiasi, terus ada orang yang dimana negosiasi itu ada orang yang berani dalam beropini. Jadi ketika mulai beropini, ketika opininya salah, dan dia tidak menyadari opininya yang ternyata salah, tetapi opini yang salah itu malah dilindungi dengan opini yang lain gitu. Jadi ketika ada orang yang beropini salah, opininya itu dilindungi dengan berkata bahwa semua orang itu pasti punya pendapat masing-masing. Itu berarti kan opininya salah, tetapi dilindungi dengan kalimat setiap orang pasti punya pendapatnya masing-masing gitu. Jadi bingung mau mengecap bahwa negosiasinya salah, tetapi dia punya pendapat. Tapi kalau dibiarin ya pendapat, tapi kalau opininya dibiarin ya cuma jadi virus kesesatan doang gitu loh. Coba sekarang tak teman kalian coba, yang dimana kalau dia salah dalam beropini bukannya sadar, tapi malah opininya dilindungi dengan berkata semua orang punya pendapat masing-masing. Itu